memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa dahulu kepada ketua kelas buat untuk membimbing doanya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir ya? Ade Andika, Ade Febriani, Ade Lia Saputri, Ahli Fahrizi, Aisyah Ramadhani, Aisyah Istiqomah. Hari ini sudah siap untuk belajar? Konsentrasi. Pertanyaannya adalah, pernahkah kalian melihat atau mengkonsumsi gambar di depan? Jamur Iya, jamur crispy. Iya. Ini spesifik Dika. Jadi dituangkan ke dalam PPT jamur crispy. Pernah melihatnya? Pernah mengkonsumsinya? Ada yang pernah, ada yang tidak. Kalau yang pernah mengkonsumsinya, gimana rasanya? Enak Bu, ada kriuk-kriuknya. Ada kriuk-kriuknya. Pertanyaan kedua, pernahkah anak-anak ibu melihat iklan Unidrom? Karena kata si Aldi jarang, kita ingatkan kembali bahwasannya ada iklan Unidrom di televisi. Tadi gambar yang pertama jamur crispy berhubungan dengan jamur. Yang kedua iklan Unidrom berhubungan dengan jamur juga. Nah, jadi ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Peranan jamur dalam kehidupan. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita ulas kembali pelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai ciri-ciri jamur. Siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri jamur? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu semalam? Ya, Audi. Bersifat netral, kedua tidak berklorofil, ketiga tempat hidupnya lembab dan tidak bercahaya, keempat jamur memiliki multiselular atau uniselular. Ya, ciri-cirinya memiliki organisme eukariot atau memiliki sel sel kompleks, ya, umumnya multiselular atau ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan yang harus kita capai. Diharapkan anak-anak ibu mampu mendapatkan atau memahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengetahui peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari, di dalam peranan jamur
Ikan. Oke, contoh dari jamur yang menguntungkan seperti apa? Contohnya misalnya bisa kita konsumsi. Oke, bisa kita konsumsi. Bisa juga sebagai pengurai. Ikan video menambah pengetahuan kita tentang peranan jamur dalam kehidupannya. Kita lihat bersama-sama, kita simak kalau perlu. Kalau perlu kita catat. Nanti tugas, ya kan? Ada tugas kita nanti tentang jamur. Jadi sudah bisa menjawab. Dijawab nanti sebanyak-banyak yang kalian ketahui ya. Silakan disimak. Oke. Halo Sobat Bioda, selamat datang di channel pada sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari ciri fungi, struktur tubuh dari fungi, cara hidup dari fungi, serta klasifikasi dari kehidupan fungi. Nah, untuk materi keempat ini kita akan mempelajari tentang beberapa peranan fungi atau jamur bagi kehidupan. Bagaimana sih peranan jamur dalam kehidupan? Apakah semua jamur merugikan? Tidakkah jamur yang menguntungkan? Banyaknya contoh-contoh yang menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang tugasnya adalah mencari sebanyak-banyaknya jamur yang dapat menguntungkan dan merugikan bagi kehidupan kita. Boleh dicari di buku paket, boleh dicari di internet, boleh. Kalau mau menonton video ibu yang tadi, ibu akan putarkan kembali ya. Jadi di dalam kerja kelompok ini kita akan mengerjakannya melalui apa? Canva ya kan? Melalui Canva. Nanti anak-anak ibu semuanya bergabung dengan kelompoknya dan download atau sudah di-download Canva-nya. Nanti semua anak ibu bekerja sama dengan aktif. Jangan hanya sebagian temannya yang bekerja ya, harus semua bekerja. Jadi nanti ada yang kawannya bekerja, dia enak-enak atau dia melihat handphone, yang dilihat bukan pelajaran tapi yang lain-lain. Jangan ya. Jadi semua harus aktif. Jadi kita ini dibagi dalam berapa kelompok? Tadi 4 ya, dalam 4 kelompok. Jadi silakan anak-anak ibu bergabung dengan kelompoknya. Ya, sekarang. Waktunya 20 menit atau 15 menit? 20 menit aja ya? Ya Bu, bisa 20 menit? Yang maju nanti kalau bisa semua kelompok lagi ya.
Kelompok satu ya, siap. Sudah Bu. Kelompok dua, kelompok tiga, benar lagi Bu. Ya. Kelompok empat, sudah siap. Kelompok satu. Nah, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggota saya sendiri ada di Gasri Waliwana, teman saya bernama Nah, kali ini kami akan buat video atau buat kasih peranan jamur bagi kehidupan kita sehari-hari dari menguntungkan dan merugikan. Salah satu dari dampak atau keuntungan jamur adalah yang pertama itu dampak negatif. Dampak negatif bisa diketahui bahwa pertama menghasilkan racun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua menjadi dampak tumbuhan dan penyakit pada hewan. Yang ketiga, dampak negatif itu membawa penyakit pada manusia, dapat menurunkan kualitas makanan dan bahan-bahan lainnya. Nah, sekarang mari kita tahu bahwa apa saja yang berdampak negatif dikarenakan jamur. Jadi, jamur merugikan hewan dengan adanya parasit di dalam tubuh hewan. Contohnya ada paru dan parasit yang masuk pada parasit hewan ataupun manusia. Parasit hewan dikarenakan jamur Aspergillus fumigatus. Nah, bisa dilihat paru-paru jantung burung tersebut telah terkena jamur Aspergillus. Jadi bisa jadi paru-paru jantung dari burung tersebut bisa sakit. Kurang cahaya atau disebut dengan anegerok dan dimiliki dengan minim oksigen yang bisa mengubah aluminium menjadi gula. Bisa kita lihat pada gambar berikut ada bagian-bagian dari tempe dan kedelai. Industri makanan minuman karena Rhizopus orizae kedelai tersebut bisa diolah menjadi tempe loh. Rhizopus orizae ini bisa mengubah amilo menjadi nitrasa gula. Aspergillus terbagi menjadi dua, yaitu Aspergillus swendi dan Aspergillus orizae. Aspergillus swendi dibuat untuk menggunakan sake. Sake tersebut diolah karena adanya Aspergillus swendi. Yang kedua, Aspergillus orizae tersebut diolah menjadi sake. Menjadi minuman Jepang ya, atau sake, dan kedua tape. Tape sering kita konsumsi negeri. dalam berbagai syariat. Iya. Sebagian ini Nah, yang kedua, industri makanan lebih depan lagi, tapi jamurnya berbeda. Jamurnya adalah Penicillium camberti, Penicillium dan Clovertis. Jamur Penicillium ini bisa menurunkan kadar kasihan yang sering terdapat dalam keju. Jadi kalau kita makan keju atau kita membeli keju, sekian dari kelompok kami atas pembahasan proses tanpanya. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada penjelasan yang kurang mendetail, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 3 ada pertanyaan sama mereka? Gak ada. Kelompok 4? Iya, Bu. Atau
tadi yang dapat dikelola dengan beberapa contoh yang disampaikan mereka. Makanan apa aja tadi yang didengar? Kelompok 4 ada tempe. Tadi Ada, Bu. apa lagi? Hah? Bakwan. Jangan mengarang, kalau larang jangan mengarang. Tape, ada tape tadi. Ada, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Sangat kompleks dan sangat banyak jamu-jamu yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, di sini ada Ibu mau kasih tugas pribadi. Silakan anak-anak itu kembalikan tempat duduknya seperti semula. Ada ya. Oke, sekarang berhubung sudah presentasi sudah, tugas mandiri sudah, nah kita akan membuat kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Oke, begini ya. Biasalah. Jadi selama pembelajaran ini saya mendapatkan kesimpulan dari tulisannya. Kita tahu bahwa jamur memiliki manfaat dan kerugian. Karena jamur dan juga dalam ekosistem, jamur sangat berguna sebagai organisme rekomposer atau pengurai. Jamur bersama bakteri berperan dalam menguraikan sampah organisme menjadi bentuk sederhana. Jadi kita tetap harus menjaga atau melestarikan budidaya alam Indonesia karena memiliki banyak manfaat. Jadi setiap ada kerugian pasti ada manfaat di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, betul. Ya, sekarang sudah kita ketahui kan bahwasanya jamur itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis jamur yang bisa dikonsumsi dan apa manfaat jamur pada makanan. Kemudian apa juga yang dapat merugikan pada tubuh kita, pada tumbuhan, pada tubuh manusia dan juga pada pohon-pohon. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Hah? Sangat seru ya? Iya, betul. Apakah ada ibu yang mendapat? Ada. Bagi yang mau, bagi yang malas, Lewat. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah belajar dengan baik ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.